Tentunya saya perhatikan minta rakyat bersabar karena kan dia baru 2 bulan memimpin ya. Tapi bagaimana rakyat bisa bersabar ya kalau dalam beberapa hari ke depan akan ada kenaikan PPN 12% dan itu artinya pengeluaran mereka semakin besar, sementara banyak sekali sekarang ini yang juga kehilangan pekerjaan. Sementara itu tanda-tandanya bahwa Pak Prabowo yang seperti dikatakan oleh para politisi Gerindra, para petinggi Gerindra katanya mendengar tuntutan rakyat, artinya memenuhi tuntutan rakyat untuk membatalkan PPN 12% itu kok nggak terlihat tanda-tandanya ya. Jadi sulit dong kalau berharap rakyat untuk bersabar dan tidak terus menekan pemerintah. Memang belum jelas arah pencapaian sukses nanti di 2025 karena belum ada semacam blueprint sektor apa yang akan diunggulkan itu. Apakah manufaktur, apakah hilirisasi tetap dijalankan dengan kondisional bahwa menteri-menteri itu nggak boleh punya hobi import, kan sebetulnya itu semua yang dipertimbangkan. Atau akan ambil risiko untuk investasi di bidang ekonomi hijau, karena itu yang menjadi tren dunia. Tapi sekali lagi kita tetap mulai merasa bahwa akan ada kesulitan nanti kalau legitimasi Pak Prabowo justru tergerus hanya karena soal-soal politik hari-hari ini, terutama tadi soal hasto PDIP dan kaitannya dengan Pak Jokowi. Dan kalau eskalasi pada proses pemidadaan atau kriminalisasi pada hasil berlanjut, nah tuntutan akan kembali pada Pak Prabowo, bahwa di sekitar Pak Prabowo banyak juga kasus-kasus yang belum diselesaikan, yang limpahan dari era Jokowi. Beberapa menteri masih ada potensi kena sprindik, bahkan wakil presiden sebetulnya itu masih jadi semacam incaran, kata incaran dari gosip atau kritik publik. Kenapa masih ada fufu-fafa di dalam pemerintahan Presiden Prabowo? Kan itu jadi sinyal bahwa eskalasi atau pendalaman krisis masih akan terjadi di awal tahun depan. Itu yang membuat kita paham bahwa Indonesia memang sangat sedang tidak baik-baik aja tuh. Dan sekali Pandora Box itu dibuka dan kejahatan menyebar kemana-mana, orang akan lihat bagaimana kegagapan dan kegugupan mereka yang selama ini seolah-olah bisa bersembunyi, tetapi tidak mungkin mereka melangkah lebih jauh sebelum menyelesaikan pertanggungjawaban pidana mereka, pertanggungjawaban kesalahan dalam kebijakan yang mengakibatkan penderitaan rakyat. Bukan kebijakannya, tapi dia tidak bisa menghitung bahwa itu akan berakibat pada penderitaan rakyat, padahal sudah diingatkan oleh rakyat. Jadi soal-soal semacam ini yang saya kira akan berakumulasi untuk jadi tuntutan publik di hari-hari pertama tahun 2025. Dan kita tetap melihat bahwa ada kapasitas dari kalangan intelektual untuk akhirnya mulai mempersoalkan lagi relasi yang kelihatannya tidak mulus atau tidak utuh antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi, dan itu akan dituntut terus. Jadi Pak Prabowo akan dapat semacam tekanan baru di awal 2025. Sesuatu yang objektif ada, yaitu tekanan ekonomi, dan sesuatu yang subjektif sedang dikerjakan oleh masyarakat sipil, yaitu status dari Gibran dan Juntos, status dari bapaknya itu yang melakukan di dalam pikiran publik melakukan kejahatan konstitusional atau bahkan juga kejahatan ekonomi itu. Jadi semua hal itu mesti kita duga sebetulnya dari awal bahwa akan ada isu-isu burning isu-isu yang bisa membakar, yang mungkin kan kita menemukan sebetulnya hal-hal yang tadinya disembunyikan tapi harus dibersihkan. Jadi kita coba tunggu dalam 1 minggu ini bahwa eskalasi politik pasti akan memanas.